Hai semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini spesial banget karena obrolan kita ditujukan khusus buat kalian, para pelajar Pancasila dimanapun kalian berada. Gini, hari ini kita nggak cuma mau ngebahas sejarah yang mungkin bikin kalian ngantuk di kelas, tapi kita bakal ngebongkar sebuah rahasia kuno berusia 700 tahun. Dan serunya, konsep super tua ini tuh ternyata masih jadi mesin penggerak utama bangsa kita sampai detik ini. Jadi siapin fokus kalian ya, karena abis dengerin ini, cara kalian ngelihat teman sebangku, ngelihat sekolah, bahkan ngelihat negara kita ini bakal beda banget. Coba bayangin, kita punya belasan ribu pulau kan? Pernah kepikiran nggak sih, apa rahasia 700 tahun yang bikin semuanya tetap nempel dan nggak tercerai-berai? Kadang kalau kita nonton berita, perbedaan agama, suku, atau budaya tuh kesannya kayak masalah banget di zaman modern ini. Tapi mari kita ubah cara pandang itu. Keberagaman kita itu sama sekali bukan masalah modern, melainkan sebuah kekuatan kuno yang brilian banget. Ini kekuatan yang udah disadari dari 7 abad yang lalu, dan sekarang lagi nunggu buat kalian buka lagi potensinya. Nah, biar kita gampang paham, alur obrolan kita kali ini simple aja. Kita bakal napak tilas ke masa emas Bhinneka Tunggal Ika, terus ngeliat apa sih makna keberagaman buat kita yang hidup di zaman now. Terus kita juga bakal bahas tutorial praktis cara bertoleransi di sekolah. Gimana gotong royong itu bisa wujudin keadilan sosial, dan pastinya apa sih tanggung jawab kalian sebagai generasi muda. Bakal seru banget pastinya. Oke, langsung aja kita mulai perjalanan melintasi waktu ke era kejayaan Nusantara. Bayangin deh situasi kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk saat itu. Wilayahnya itu luar biasa luas, dengan agama dan budaya yang pastinya macam-macam banget. Gesekan sosial, wah itu sangat mungkin terjadi, apalagi antara penganut Hindu dan Buddha. Nah, disinilah muncul seorang pemikir jenius, Mpu Tantular. Beliau ini penganut Buddha, tapi pemikirannya itu terbuka banget. Lewat kitab Kakawin Sutasoma, beliau nulis sebuah syair legendaris buat ngeredam potensi konflik itu. Pesannya jelas, kebenaran dari ajaran yang beda-beda itu pada akhirnya bermuara pada satu titik yang sama. Kalau kita bedah kata-kata dari bahasa Jawa kuno ini, maknanya dalam banget. Bhinneka itu artinya beragam atau beda-beda. Tunggal itu satu, dan ika artinya itu. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kelihatannya kayak kata-kata puitis biasa ya? Tapi jangan salah, di masa lalu, ini adalah jalan keluar yang brilian buat nyelesain krisis sosial skala besar. Ratusan tahun kemudian, para pendiri bangsa kita sadar betapa jeniusnya kalimat ini, sampai-sampai dijadiin semboyan resmi Republik kita. Iya, semboyan yang sama yang sekarang dicengkram erat sama burung Garuda Pancasila di dinding kelas kalian itu. Terus, gimana kebijaksanaan kuno ini nyambung sama realitas kita sekarang? Coba deh kalian perhatiin sekeliling, di negara dengan belasan ribu pulau kaya Indonesia ini, nyari keseragaman mutlak atau homogenitas di pasar, di jalan, atau di sekolah kalian itu bener-bener mustahil. Keberagaman itu udah jadi keniscayaan buat kita. Jadi punya teman sebangku yang beda agama, beda suku, ras, atau adat, itu bukan sesuatu yang harus dibikin sama. Justru, perbedaan itu adalah harta karun, anugerah Tuhan yang harus kita jaga dan kelola secara aktif lewat rasa persatuan. Nah, muncul pertanyaan pentingnya. Prakteknya di kehidupan sehari-hari tuh kayak gimana sih? Khususnya buat kalian yang masih di sekolah. Gini ya, kebinekaan itu nggak boleh berhenti cuma jadi hafalan pas mau ujian PPKN aja. Ini harus dihidupkan. Pertama, hal sesimpel menghargai teman yang lagi ibadah atau merayakan hari besar agamanya. Kedua, kalau lagi ada tugas kelompok, jangan cuma ngegeng sama teman yang sukunya sama atau yang itu-itu aja. Berbaur dong. Ketiga, kalian harus berani jadi garda terdepan buat nolak segala bentuk diskriminasi atau perundungan di sekolah. Dan keempat, wujudin persatuan itu lewat hal simpel kayak gotong-royong bersihin kelas bareng-bareng tanpa mandang latar belakang. Hal-hal sederhana ini tuh sebenarnya miniatur dari cara kita merawat persatuan bangsa loh. Percaya atau enggak, kebiasaan kecil kayak gotong royong di sekolah tadi itu punya efek bola salju ke hal yang jauh lebih masif di tingkat nasional. Pas semangat gotong royong yang kalian pelajari di kelas tadi dibawa ke skala negara, itu ngebentuk identitas ekonomi kita. Kita ini didesain sebagai negara kesejahteraan, bukan negara liberal yang cuma mikirin persaingan bebas. Maksudnya, cita-cita kita itu makmur bareng-bareng. Kalau di sistem persaingan bebas, yang modalnya gede gampang banget nindes yang kecil kan? Nah, di kita nggak gitu. Berdasarkan UUD 1945, ekonomi kita harus menempatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat banyak di atas kepentingan monopolis segelintir orang. Wujud nyatanya gimana? Sangat jelas. Pertama, ada koperasi. Ide brilian dari bapak koperasi kita, Bung Hatta, yang benar-benar berakar dari tradisi gotong royong rakyat.
Terus, adanya dukungan nyata dari pemerintah buat UMKM atau usaha kecil biar mereka bisa mandiri. Belum lagi soal pentingnya upah yang adil dan jaminan sosial buat para pekerja. Dan yang paling krusial, sumber daya alam kita yang vital itu dikelola oleh negara buat kemakmuran rakyat banyak, bukan buat diraup elit tertentu yang ujung-ujungnya merusak lingkungan alam kita. Jadi kebayangkan, kerjasama yang kalian bangun di sekolah hari ini adalah fondasi ekonomi yang adil buat masa depan kita nanti. Sekarang, kita sampai di bagian paling penting buat kalian. Apa sih peran nyata kalian ke depannya? Dengerin ini baik-baik ya. Tanggung jawab buat ngejaga warisan kuno Bhinneka Tunggal Ika sekarang ada di pundak kalian sepenuhnya, para pelajar Pancasila. Sejarah kebesaran Majapahit, ide cemerlang Empu Tantular, sampai visi kesejahteraan Bung Hatta, semua itu bakal menguap begitu aja dan cuma jadi tinta di buku cetak kalau nggak kalian terusin. Persatuan kita ini kelangsungannya nggak ditentukan sama masa lalu, tapi sama tindakan nyata yang kalian lakukan hari ini. Kalianlah yang memegang kendali masa depan itu. Buat nutup sesi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang benar-benar harus kalian renungkan. Besok, pas kalian masuk ke ruang kelas, apa yang bakal kalian lakuin buat ngebuktiin kalau Bhinneka Tunggal Ika itu masih berdetak hidup? Apakah kalian bakal merangkul perbedaan atau malah mengabaikannya? Pilihan itu benar-benar ada di tangan kalian. Tetaplah kritis, jadilah pelopor toleransi, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita yang selanjutnya.